Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harjo Official. Jika kalian baru di sini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. Dikenal sebagai salah satu raksasa teknologi dunia, Huawei telah mengubah cara pandang kita terhadap teknologi komunikasi dan telepon pintar. Namun, tahukah Anda bagaimana perusahaan ini berdiri dan tumbuh menjadi sebesar sekarang? Huawei didirikan pada tahun 1987 di Shenzhen, Tiongkok oleh mantan insinyur militer Ren Zhengfei. Awalnya, Huawei adalah perusahaan kecil yang berfokus pada penyediaan layanan jaringan komunikasi. Ren Zhengfei memulai dengan modal kecil dan tim yang kecil. Fokus utama Huawei saat itu adalah menjual peralatan jaringan kepada penyedia komunikasi. Namun, hasrat Ren untuk berinovasi dan keinginan agar Tiongkok menjadi negara yang mandiri secara teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama Huawei. Pada tahun 1990-an, Huawei memutuskan untuk mulai mengembangkan teknologinya sendiri. Pada saat banyak perusahaan Tiongkok mengimpor teknologi dari luar negeri, Huawei berinvestasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Langkah ini kemudian menjadi pilar utama pertumbuhan Huawei. Huawei berhasil mengembangkan sistem telekomunikasi pertamanya, yang merupakan langkah besar dalam membuka jalan bagi cara Huawei bersaing dengan perusahaan internasional di bidang telekomunikasi. Pada awal tahun 2000-an, Huawei mulai memasuki pasar internasional, pertama di negara-negara berkembang seperti Afrika dan Timur Tengah, dan akhirnya di Eropa dan Amerika Latin. Tantangan pasti akan datang. Banyak negara yang skeptis terhadap perusahaan dengan akar Tiongkok. Namun, Huawei terus memenangkan kontrak dengan perusahaan telekomunikasi global karena komitmennya untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi. Salah satu momen terpenting bagi Huawei datang pada tahun 2010-an, ketika mulai memproduksi ponsel pintar untuk pasar konsumen. Produk perusahaan menjadi terkenal di seluruh dunia, termasuk seri Huawei Ascend, diikuti oleh seri P dan seri Mate. Huawei telah berkolaborasi dengan merek-merek seperti Leica untuk berhasil mengembangkan ponsel pintar yang dilengkapi dengan teknologi kamera canggih. Seri P dan Mate telah berhasil menarik perhatian pengguna di seluruh dunia, bahkan bersaing dengan merek terkenal seperti Apple dan Samsung. Namun, perjalanan Huawei tidak selalu mulus. Pada tahun 2019, pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada Huawei, melarang perusahaan A seperti Google dan Qualcomm bekerja sama dengan Huawei. Akibatnya, Huawei kehilangan akses ke layanan Google di telepon pintarnya serta komponen utama produknya. Namun Huawei tidak menyerah. Mereka beralih ke HarmonyOS dan mengembangkan teknologi mereka sendiri untuk tetap bertahan di pasar. Di sisi lain, Huawei merupakan pemain utama dalam pengembangan dan penerapan teknologi 5G. Meskipun mendapat tekanan dari beberapa negara, Huawei tetap menjadi pemimpin dalam menyediakan jaringan 5G berkecepatan tinggi dan stabil. Jaringan 5G Huawei tersedia di banyak negara di seluruh dunia, tetapi menghadapi berbagai tantangan, terutama dari negara barat. Saat ini, Huawei telah berkembang menjadi lebih dari sekadar perusahaan telekomunikasi atau telepon pintar. Mereka kini mengembangkan berbagai teknologi lain, mulai dari laptop, perangkat yang dapat dikenakan hingga IoT dan AI. Huawei juga memiliki visi untuk membangun dunia yang lebih terhubung dan cerdas. Saat mereka terus untuk menghadapi tantangan global, Huawei berkomitmen untuk terus berinovasi dan berkontribusi pada kemajuan teknologi. Dari perusahaan kecil di Shenzhen hingga menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, Huawei adalah contoh bagaimana hasrat untuk berinovasi dapat membawa perubahan besar. Tantangan mungkin muncul, tetapi mereka terus bekerja keras untuk membangun dunia yang lebih terhubung. Ini adalah kisah inspiratif Huawei. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.